Jadi di program Guru Penggerak ini kita itu diajarkan atau diminta itu sebagai agen perubahan. Agen perubahan maksudnya sebenarnya pendidikan ini kan dari zaman dulu, sebenarnya arah dari zaman dulu sudah benar. Karena kan Ki Hajar Dewantara kan orang zaman dulu tuh. Nah, cuman seiring berjalannya waktu dengan banyaknya generasi-generasi itu mungkin ada tujuan yang melenceng. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu tuh, jadi tujuan pendidikan itu katanya kita itu menuntun gitu. Nah, jadi kita sebagai guru ini tidak bisa memaksakan satu murid itu sesuai dengan kehendak kita gitu. Nah, jadi kalau misalnya tuh kalau Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan guru ini sebagai petani. Nah, jadi kalau misalnya kita nanam jagung, ya tumbuhnya jagung. Kalau kita nanam padi, ya tumbuhnya padi. Jadi jangan menanam padi tapi memperlakukannya seperti jagung. Atau menanam cabai misalnya kan memperlakukannya seperti toge, ya tidak bakal tumbuh. Nah, jadi kita kembalikan lagi dalam mendidik anak itu disesuaikan dengan karakternya masing-masing seperti itu. Jadi makanya timbullah itu merdeka belajar tadi tuh. Jadi kita itu memerdekakan anak boleh dari cara belajarnya, mungkin dari minat bakatnya. Jadi kalau di SMP kalau kita ya, saya rasa sudah sesuai lah. Karena kita kan ada tuh ekstrakurikuler kan kita milih sendiri, ya. Nah, ya minat sesuai minatnya kita mengembangkan minat bakatnya saja. Nah, kalau yang ini di modul 1.4 ini itu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi, nah ternyata kita nih banyak yang mengalami ilusi kita sebagai guru, ya kehaluan kita. Yang pertama itu ilusi guru itu mengontrol murid. Jadi kita mikirnya itu kita ini bisa mengontrol murid gitu. Padahal mungkin di depan kita dia mengikuti apa kata kita, tapi di belakangnya memberontak gitu. Nah, jadi itu ilusi seorang guru. Kemudian ilusi bahwa kritik ada membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita sering tak tuh kalau misalnya kita marahi anak kita, tahu nih, nah kamu salah tak tuh. Nah ternyata itu tidak menguatkan karakter gitu. Mungkin cara menurut kita gitu ya, kalau kita marah itu nggak nurut nih gitu. Ya di depan kita Bu, ternyata itu tuh cuma di depan kita, di belakang kita belum tentu gitu nah. Nah, nanti ada caranya. Nah iya betul, caranya itu. Terus ada lagi ilusi bahwa semua kekuatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Inilah yang ilusi kita sebagai guru. Jadi perasaan kita ini sudah bagus nih. Terus ada lagi. Yang kita anggap benar ternyata salah. Saya juga gitu sebenarnya. Saya kan bisa benar. Nah ini siapa sesungguhnya memiliki kontrol? Yang pertama itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau cari kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita itu jangan mencoba mengubah orang gitu. Terus kalau pilihan kita kan ya kita yang coba memahami gitu kan, daripada kita mencoba mengubah orang sebanyak-banyaknya nih, enak kita yang memahami gitu kan. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Nah mungkin kita menganggapnya salah gitu kan. Padahal si anak itu melakukannya tuh karena ada tujuan tertentu, belum tentu benar. Bisa jadi dia memang salah memang, cuman karena dia ada alasan itu. Saya kan gini, ada kan orang mencuri gitu kan ya, yang nenek-nenek tua sudah tua. Oh iya tahu. Nyuri tanaman nggak sih? Mungkin mabuk ada anak kita dah. Nyuri semangkuk. Itu mencuri memang salah sebenarnya, cuman kan itu memiliki tujuannya apa? Tak dikasih jajan gitu kan.
Ya mau tak mau ya menurut dia biar dia bisa jajan dia salah satu caranya ya mencuri gitu. Nanti kita coba pahami. Jadi tak bisa gitu langsung menyalahkan cuk gitu. Terus ditengok dulu ke belakang apa alasannya gitu. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Kalau pilihannya hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Tidak. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita tuh tak bisa untuk mengontrol orang, karena kan orang kan punya punya hak pribadi masing-masing. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang. Yang kita bisa kontrol ya diri kita sendiri. Pemangsaan ada pada saat bujukan gagal. Misalnya kita bujuk orang nih, bujuk kita paksa gitu. Kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau misalnya ini kita ngasih pendapat, itu tak perlu memaksakan pendapat itu harus ini, plek ke sini. Yang kita bisa lakukan ya kita terima juga pendapat orang lain, kita gabungkan dengan pendapat kita gitu. Itu pilihannya. Model berpikir menang atau kalah. Jadi kalau pilihannya kayak gitu kan kita harus menang gitu nah. Tidak tuh ketika. Nah kalau pilihannya tuh kita berpikir model berpikir sama-sama menang, win-win solution. Jadi sama-sama betul, sama-sama benar. Jadi digabungkanlah tuh versi pendapat itu. Nah, terus ini ada teori kontrol. Nih, yang pertama itu teori motivasi. Itu mati tuh. Oh, mati deh itu Stopin dulu ya. Kontrol ini nih, dia itu berusaha untuk memunculkan motivasi dari dalam diri kita sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Jangan motivasi ekstrinsik. Contohnya apa? Ekstrinsik yaitu misalnya kita tuh melakukan sesuatu tuh cuma untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan. Berarti itu masih pengaruh dari luar, masih motivasi dari luar. Nah, yang diharapkan itu dari teori kontrol itu munculnya motivasi intrinsik, yaitu menghargai diri sendiri, sehingga timbullah nilai-nilai kebaikan universal. Nah, kalau di dalam kelas itu dikenal dengan keyakinan kelas. Nah, jadi kalau sekarang itu dianjurkan tata tertib. Biasanya kan tata tertib ya bun, tata tertib. Nah, itu tuh diganti dengan keyakinan sekolah. Nah, bahasanya saja, artinya sama. Jadi kalau tata tertib itu kan terkesannya itu peraturan gitu. Yang harus kalau misalnya tidak dilanggar ada hukuman gitu kan. Nah, kalau keyakinan sekolah itu kesepakatan bersama. Nah, kalau di kelas itu kita buat kesepakatan bersama di kelas, itu namanya keyakinan kelas. Misalnya apa nih di kelas, misalnya kalau bahasa negatifnya kan dilarang berkelahi, misalnya gitu kan. Nah, kalau bahasa positifnya itu keyakinan kelas itu mungkin bisa saling menghargai. Nah, jadi kalimat yang dikeluarkan itu kalimat positif seperti itu. Misalnya ini kalau kita kan datang paling lambat jam 7.30 misalnya gitu kan. Nah, itu cuma diganti datang tepat waktu gitu. Nah, atau hargai waktu seperti itu. Kalimatnya itu kalimat yang positif. Dianjurkannya seperti itu. Nah, terus ini ada lagi 5 posisi kontrol. Ini posisi kontrol kita sebagai guru. Ada yang pertama itu penghukum, ada 2 pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 pemantau, 5 manajer. Nah, yang diharapkan itu kita itu posisinya itu sebagai manajer. Kalau penghukum itu tidak di situ. Kalau penghukum itu kalau misalnya langsung menghukum gitu nah. Kamu salah, langsung gitu langsung memvonis seseorang. Kamu salah, kamu harus dihukum. Lari keliling lapangan 10 kali misalnya gitu. Nah, kalau pembuat rasa bersalah nih, misalnya aduh nak capek ibu ngajar kamu tak tahu juga, itu pembuat rasa bersalah. Kalau yang teman ini dia kayak memposisikan kita sebagai teman. Nah, ternyata itu tuh ada positifnya, ada negatifnya. Misalnya seperti itu. Kalau sebagai teman, memang dia merasa dekat dengan kita gitu nah. Cuman
eh, dia itu menjadi ketergantungan gitu. Nah kalau dikit-dikit guru gitu, dikit-dikit guru misalnya itu Nabila misalnya kan ya, bisa dekat dengan Nabila nih misalnya gitu. Dan dia tergantung dengan Nabila, misalnya nanti diganti. Oh kemarin ini nah kasusnya ini Fatur. Nah Fatur itu kan udah tergantungnya tuh sama Acok dah tuh. Kayak bertemannya pas kemarin yang ke nasional pergi dia gantikan posisi dengan Pak Pini, dia sibuk tuh. Nah itu posisi sebagai teman, dia tuh merasa lebih ketergantungan gitu dengan satu orang. Nah kalau manajer ini, iya manajer ya, pemantau dulu. Kalau pemantau ini posisinya ini tuh cuma sebagai pemantau, kita sebagai guru tuh pemantau. Pemantau itu ini misalnya gini nah, misalnya ya kita harus sesuai tata tertib lah gitu nah, sesuai keyakinan misalnya salah gitu nah, betul itu pemantau, cuma tidak memberikan solusi. Nah kalau manajer nih dia tuh menggunakan itu segitiga restitusi tadi nih nah. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, ketiga menanyakan keyakinan. Contohnya seperti ini nah, misalnya dia salah, misalnya kalau yang kemarin itu kasus yang saya ambil itu Surya ada di video itu. Jadi misalnya Surya ini telat. Nah pertama itu kita tanyakan dulu, kenapa dia telat. Kalau kemarin Surya lupa itu alarm bu gitu. Nah kita menstabilkan identitas itu maksudnya ya memang lupa itu alarm itu sifat manusia gitu. Cuma kan ada lagi yang lebih bagusnya gimana gitu. Berarti lain kali kayak mana biar tak lupa nih gitu. Ya bu, minta tolong ibu mengingatkan itu alarm gitu. Nah itu validasi kebutuhan. Terus ketiga kita tanyakan keyakinan. Surya tahu dah peraturan kita kayak mana gitu. Iya bu, datang jam segini misalnya kan. Berarti ini salah atau betul gitu. Nah itu validasi tindakan validasi kebutuhan itu. Berarti betul gak nih validasi kesalahan kebutuhan? Betul gak Surya ini berarti ini salah? Iya bu salah kan. Berarti dia sadar dia salah gitu. Nah terus barulah kita tanyakan keyakinan, baru udah tahu kan keyakinan sekolah kita masuk jam berapa kan. Terus tuh berarti jangan lagi ulang lagi ya. Jadi kayak mana caranya untuk menebus kesalahan ini gitu. Nah itu yang kita tanyakan keyakinan tuh. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kamu lakukan untuk mempertanggungjawabkan. Nah kalau misalnya segitiga restitusi ini, manajer ini, kita itu mengembalikan ke anak hukumannya tuh maunya kayak mana, cara mereka mempertanggungjawabkan kesalahan mereka tuh apa gitu nah dari dia. Kalau penghukum tadi kan dari kita tuh, pokoknya keliling lapangan gitu. Nah kalau ini dah kita kembalikan ke anak. Jadi ternyata kalau kondisi seperti itu tuh memperbaiki lebih mental anak lebih terjaga katanya gitu kan. Kalau misalnya kita sudah menghukum tuh katanya itu tuh berdampak pada psikologi si anak gitu. Jadi mereka lebih terngiang-ngiang sampailah timbul rasa takut dengan guru gitu. Nah seperti itu. Terus ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi saya bilang tadi tuh, misalnya apa tuh? Yang tadi contohnya mencuri tadi tuh kan? Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Kalau bertahan hidup, mungkin tadi contoh tadi, yang mereka mencuri karena terpaksa, gitu. Karena apa? Untuk bertahan hidup. Jadi kita cari lagi lah penyebabnya mengapa, dan biar itu tidak terjadi lagi, kita coba penuhi si kebutuhan dasar manusia ini tadi, biar dianya tidak terulang lagi. Kalau penguasaan ini contohnya gimana ya? Misalnya nih satu contoh di sekolah kita ya, Nabil Askari misalnya ya, penguasaan. Misalnya dia ini pengen jadi apa sih? Menguasai kelas gitu nah itu kebutuhan dasarnya sih ini dia terlalu caper-capernya lah sama guru ngapa gini ternyata dia tuh pengen diakui gitu kalau dia tuh berkuasa di sekolah di kelas gitu. Paling hebat si Alfred gak tadi tuh yang jadi anak buah Surya tuh yang awal itu kan. Nah itu penguasaan itu tuh maunya tuh dipandang hebat di kelas gitu. Nah itu. Jadi
Kalau misalnya kita nengok murid itu kayak mana caranya ya, mungkin bisa jadikan ke kelas gitu. Kadang anak murid kayak gitu. Apa lagi misalnya kalau kebebasan misalnya gini, katanya gini. Kalau misalnya kita tengok anak murid tuh sukanya gampang gitu. Terus kita nyuruhnya nulis aja gitu. Jadi dia tak merasa bebas di kelas gitu. Dan timbullah rasa malas belajar tadi itu. Kita nganggapnya udah nih malas belajar ini, tak mau ngerjakan tugas. Padahal dia tak sesuai dengan keinginan dia gitu, tak sesuai dengan kebebasan dia pengennya gambar gitu. Kita nyuruhnya nulis sesuai gitu. Itu jadi yang kita coba penuhi si kebutuhan dasarnya ini. Ini apa makna disiplin? Jadi berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kalau kita mendengar kata disiplin gitu, itu tuh cenderung dengan ketidaknyamanan. Jadi kan kalau dengar kata disiplin harus dipatuhi gitu nah. Kalau misalnya tak disiplin nanti hukum gitu nah. Nah ini coba kita ubah kayak mana caranya ya, mindset kita tuh berubah. Kalau disiplin itu ya apa yang kita hargai gitu nah. Jadi makanya itu kan bukan tata tertib kelas gitu nah namanya, tapi keyakinan kelas karena apa yang kita yakini gitu nah. Nah ini mengenai nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu menurut profil Pancasila tadi itu ada 6 dimensi dah tuh. Ada beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ini mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Jadi kalau menurut teori motivasi itu kan ada dua ya, ada motivasi eksternal, ada yang internal. Jadi kalau motivasi eksternal itu dia itu melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya itu masih motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan keimbangan dari orang lain. Kalau motivasi internalnya itu untuk menghargai diri sendiri. Yang tadi ya. Ini bagaimana caranya kita itu berubah gitu ya. Ini merdeka menurut Tegar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu bukan cuma terlepas kayak merdeka gitu ya. Terlepas dari perintah, tapi juga kita tuh mempunyai kesadaran dari diri untuk memerintah diri sendiri. Nah ini kita sering tidak nih kalau misalnya kita ngajarin di sekolah, di kelas nih dihukum oleh penghargaan. Kita kan biasa sering tuh, siapa yang bisa ngerjakan ini nanti ibu kasih pena gitu. Saya sering tuh kalau misalnya siapa yang cepat boleh istirahat. Nah itu dah, itu ternyata tak boleh. Tidak punya ilusi dari itu, kita nganggap sudah betul, rupanya salah gitu. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi walaupun ya itu sama dengan penghargaan tadi itu. Iya, diusahakan jangan gitu. Terjadi motivasi. Kayak Ustadz tadi kan selama ini kan. Itu. Betul, itu yang kita alami sekarang. Tentang ilusi sebagai guru tadi itu kan. Kita nganggapnya itu sudah betul gitu, ternyata salah. Nih nanti nih ya. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau memujuk. Dorongannya eksternal, masih
berarti anak tuh melakukannya biar dapat imbalan, jadi masih motivasi ekstrinsik. Dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan, nah ini ada dampaknya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau jangka pendeknya itu ya yang lainnya, yang lainnya tak dapat hadiah tuh iri dan malas lah cuma dia cuma yang dapat gitu. Nah, kalau yang dapat nih melakukannya karena dia dapat hadiah gitu, bukan dari Kalau ada hadiah tak mau. tak mau. Kalau tak dikasih hadiah ya enggak gitu. Nah, penghargaan menghukum tadi tuh rupanya itu tuh termasuk dalam menghukum, tapi dalam tanda kutip positif gitu. Nah, tapi sama saja efeknya dengan menghukum gitu. Nah, Jadi solusinya supaya dia dianukan, ditiadakan pujian, mungkin berupa pujian saja, misalnya hebat, bagus, jangan berupa barang gitu. Nah, terus penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Merusak hubungan tadi tuh dengan kawan yang lain, jadi kawan yang lain jadi irian. Jadi selama ini mikirnya kan dia ini ya, dia yang lain termotivasi ikut gitu kan. Ternyata salah. Itu cuma berdampak jangka pendek katanya gitu. Mungkin gini, nanti kalau seandainya ada suatu pembicaraan sama yang memberikan ini atau dosen yang instruktur atau fasilitator, seandainya ini dilakukan di sekolah kami, Pak, yang notabene anak kami ini seperti ini. Apabila anak kami itu tidak dikasihkan motivasi atau memberikan hadiah atau reward, dulu zaman kita kan diberikan reward ya Pak Waji ya, kita diberikan malah kita disuruh untuk memberikan reward kepada anak-anak yang istilahnya bisa menjawab dan bisa melakukan yang terbaik. Jadi intinya bagaimana kalau seandainya ini dilakukan di lingkungan sekolah luar biasa yang sudah dibujuk, sudah diapain, masih aja tetap seperti itu. Iya, betul. Seperti misalnya dia melakukan kesalahan, guru menegur, itu kan tidak boleh sekarang kan? Misalnya dalam arti kata, tidak boleh begitu. Menegur boleh Bun, menghukum ya tak boleh. Oh, menghukum. Yang menghukum menegur misalnya, boleh. misalkan, besok dia melakukan lagi tuh. Nah, apa yang kita tegur itu, yang kita bicarakan itu kan nggak nyambung sama dia. Iya betul. Nah, jadi kan misalnya, ayo coba kamu rapikan lagi, itu kan sama dengan menghukum ya. Rapikan, letakkan di tempat yang semestinya. Udah kamu acak-acak tadi, itu kan menghukum kan? Dalam arti kata itu tidak dibolehkan juga, apakah itu tidak dibolehkan juga? Tadi itu Bun satu cara. Cara yang pertama itu kita buat keyakinan tadi. Kalau di kelas keyakinan kelas namanya. Kalau di sekolah keyakinan sekolah. Kita buat dulu. Ini keyakinan kita gini nih. Kalau misalnya kalian melanggar, bagaimana? Kita kembalikan dulu ke anak. Kita kembalikan dulu. Misalnya sekali nih. Misalnya siapa lah misalnya masih juga dia merobek buku lah misalnya. Ini tahu tidak salah gitu nah. Tahu Bu, kesepakatan kita apa? Kalau baca buku bagus misalnya enggak. Jadi kayak mana nih dia bagus lagi misalnya enggak. Apa yang dilakukan misalnya enggak. Saya baguskan lagi Bu misalnya. Nanti kalau diulangi lagi kayak mana kita yang mengembalikan ke anak dulu, bukan kita menentukan hukumannya gitu nah Bun. Oh. Jadi kita kembalikan ke anak. Jadi kamu kayak mana nih? Gitu. Seperti anak kita yang nggak bisa. Mau diapa? Mau diapakan? Nanti balik kita mau ini. Jadi kan mungkin kesepakatan. Iya, untuk masukan, bukan mengajar, Iya, tapi betul. tapi nanti diomongkan sama yang kalau misalnya ini iya. Anak kita kan memang di bawah ada anak yang harus dikeraskan ya. Ada yang dikeraskan, ada yang biasa dirembut di rumah lainnya. Cuma itu aja. Mereka. Tidak menganiaya. Iya, yang tak boleh itu menganiaya cuma. Baru itu lah yang dikerasin. Iya. Jadi buku baru ada dikerasin. Iya betul. Kalau yang reward tadi itu, makanya sekarang kan kita boleh lagi Bun sistem ranking di kelas. Iya. Nah itu salah satunya untuk itulah yang boleh tadi itu menghindari si penghargaan yang berlebihan tadi itu. Nah salah satunya ya timbul ini apa sih? Irian. Di kelas tadi itu jadi merasa yang ranking terakhir itu kan jadi minder. Anak tiri anak kandung. Apa misalnya anaknya cuma 5 misalnya dibuat kita situ ranking 5. Jadi kan si ranking 5 ini jadi kecil hati gitu kan. Sedangkan yang ranking 1 jadi aku hebat ranking 1.
gitu. Nah jadi itu menghindari si sifat dari si pribadi si anak gitu. Nah kalau satu kan jadi sombong tuh, kalau yang terakhir jadi minder, makanya disamakan, tidak ditulis lagi ranking tadi itu. Nah kalau SLB ini memang kadang kalau misalnya saya bertanya itu dalam Zoom itu kan si fasilitatornya kadang iya macam mana ya gitu. Harus bertanya kan? Iya. Bingung Karena kan juga dia. Solusinya apa? karena kan kalau kita ini kan termasuk minoritas ya. Luar biasa. Kalau di pendidikan itu termasuk minoritas. Tapi ada juga yang diadopsi dari SLB gitu Nabun. Sebenarnya kan kalau katanya tuh kemarin tuh ada instruktur ngomong SLB ini sebenarnya jadi bahan pembelajaran yang umum dalam menerapkan si kurikulum merdeka tadi. Karena mereka nengok SLB, kelasnya dibagi-bagi per kebutuhan gitu. Nah, oh iya orang ini belajarnya yang ditingkatkan minat bakatnya gitu. Makanya banyaklah tuh beberapa item itu dimasukkan ke si kurikulum merdeka tadi tuh. Kayak kalau dari SD orang tuh ngambilnya yang tematik. Karena kan kalau kurikulum merdeka kan orang tuh mengusahakan pembelajarannya itu apa sih? Berkelanjutan, berkesinambungan gitu materinya. Nah itu dia mengadopsi dari tematik tadi itu. Jadi ada juga beberapa hal yang diambil dari SLB gitu nah. Dan dari SD berterapkan, oh iya bagus gini. Sedikit buat pertanyaan. Ayo, iya Pak silakan Pak. Di dalam kurikulum merdeka ini kan untuk menegaskan dan malah juga keseluruhan bahwa setiap anak tidak ada istilah tindakan kekerasan. Ya. Maka di SD di kurikulum merdeka juga ada seperti itu. Yang pertama. Tadi. Yang kedua, apabila ini menurut saya tadi pengalaman, apabila tidak ada kata untuk naik kelas dan tidak naik kelas, ya kondisinya itu tidak ada untuk misalnya kalau untuk peningkatan mutu pendidikan, kalau saya terus terang tidak sependapat kalau yang seperti itu. Itu kalau kata saya, karena pengalaman adanya naik kelas dan tidak naik kelas itulah sebagai pembeda antara yang pintar, yang sedang, yang bodoh. Kalau yang bodoh itu perlu diberi pembelajaran lagi, makanya tidak naik kelas. Itu menurut saya. Gimana itu? Nah kalau masalah kurikulum merdeka Pak, saya juga sebenarnya kurang tahu nih kalau kurikulum merdeka kayak mana, soalnya kan kita kan belum tuh. Jadi saya juga kurang tahu kalau naik kelas dan tidak naik kelas. Cuman kalau menurut saya harusnya kita sebagai guru ada kriteria tertentu. Misalnya dia tak masuk satu semester tak mungkin juga kita naikkan, kan enggak? Tetap naik gitu nah. Sedangkan dia kan tidak berkomitmen. Makanya tadi kita buat dulu Pak di depan tadi itu si peraturan si keyakinan kelas atau keyakinan sekolah tadi misalnya kita minimal yang naik kelas tuh kehadirannya berapa? Terus apakah dia mengikuti ujian? Seperti itu. Kalau misalnya dia sudah mematuhi, menuruti semuanya, mungkin alasan untuk tidak naik kelas tidak ada lah gitu nah. Kalau misalnya kurikulum mereka itu gimana ya, dia tuh mengikuti anak memang Pak kurikulumnya Pak. Misalnya ketinggian ada naik kelas kan, nanti ada istilah nanti naik kelas dan tidak naik kelas dari kurang tahu tuh Pak kalau itu tuh Pak. Kayak mana Bu Saina ada Kayaknya bisa? gini Pak, dalam pemantauan Bunda saya selama ini kurikulum merdeka ini, mereka itu bisa, kita kan dalam pembelajaran itu memberikan pembelajaran terlalu tinggi. Nah itu disesuaikan dengan anak tuh. Anak yang bisa 5 tambah 5, jangan kita kasih 50 kali tambah 15. Jadi diperkecil lagi Pak, di Mengikuti fase anak 1 tambah 1 cuma itu dia tahu. Ya itu aja diajarin. Mengikuti fase anak kan? Ada fase-fasenya A, B, C, D sampai F. Tadi ada yang Anak kenapa bisa di F turun? dari yang lain. Itu sudah sampai Nilainya 25 saja misalnya. kayaknya. Ada yang mungkin hanya sampai 10, mungkin ada yang sampai 2. Ini kan kriterianya harus berbeda-beda dalam satu kelas. Iya, Apakah di kurikulum merdeka ini akan terjadi istilah naik kelas dan tidak naik kelas? Karena untuk pembeda antara yang pintar, yang sedang, yang tidak mampu. Berarti Ada cuman misalnya, pelajarannya dibedain. kan sudah kita membeda nih, setiap macam kita melihat kebutuhan anak, iya, karakter anak dan tingkat inteligensi anak. Iya betul Jadi Pak. kalau di kurikulum merdeka masih mengikut yang ada, berarti kalau untuk meningkatkan pendidikan menurut saya berarti tidak ada, tidak akan mungkin peningkatan. Dulu yang ngajar seperti itu aja lah, berarti anak ya seperti itu aja. Untuk peningkatan pintar ini susah membedakannya karena sama sih pemahamannya, ngajarnya ini tidak bervariasi.
Itu Mungkin kemungkinan. dari segitunya ya Pak ya. Ya mungkin Cuman- nanti kalau misalnya tolong ditanyakan, karena kami tidak ikut masalahnya. Sebentar lagi mau pensiun, sebentar 5 tahun aja. Iya, betul Pak. Sudah itu sedikit menyelah ya. Berkait dengan tadi apa namanya Apa tuh, Pak? anak dengan orang tua. Ini saya mendengar berita ya kondisi terjadi pada lingkungan kita. Kita sudah menerapkan baik kemarin kita rapatkan kan. Saya sebut aja langsung Ripani. Nah, itu sudah beberapa kali dia masuk kan. Ya, Kita masuk bahkan di WA segala macam, ditengkan orang tua di sini. Sudah kita rapatkan, kita beri perjanjian, dia berkoak di luar, dia mencari masa dia melalui bisa dengar akan membawa ke LSM dan sebagainya. Iya. Jadi saya bilang dengan orang yang menyampaikan saya, jadi Pak, titip salam aja lah. Kami siap menghadapi LSM. Iya. Karena apa? Kalau tak Kami salah, sudah rapatkan bahwa anak itu tidak akan mampu untuk didik, mampu latih. hanya mampu rawat aja, Berawat. dirawat. Nah, di sekolah sampai seperti itu, tidak mungkin guru nak ngonyok-ngonyok yang satu anak. Nah, seperti itu. Jadi mohon sampaikan juga nanti kalau ada ketemu sama Ripa, kita jangan takut mau di LS mau wartawan silakan. Ya. Kalau kita benar, Iya, itu bunyinya seperti itu. Saya mendengar langsung kemarin dari orang yang disampaikan, istilahnya minta kasihani, tetapi dengan nada seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita sudah menerima seperti kurikulum merdeka dan sebagainya, ternyata kita ada ancaman seperti itu, mau tidak mau kan kita harus keras kan? ya. Ya, Betul. kepada orang tuanya, Diremehkan pula, Pak. kita diremehkan karena kita tidak tegas kan itulah dari itu. Kemungkinan itulah itu hanya masukan. Kalau ada lah nanti di generasi ibu sesudah kan pensiun, nah itu perlu diperhatikan hal-hal yang seperti itu. Jadi informasi-informasi dari orang tua itu kita tidak bisa selalu terima dengan penuh, juga tidak bisa kita tolak dengan penuh. Kita harus cari sumber-sumber yang akan menyampaikan. Kita betulkanlah sumber yang salah itu. Tapi kalau kita sudah betulkan masih juga ngotot, tidak apa-apa Bu, jangan takut. Kalau saya tidak seperti Ya, yang itu. penting sudah benar. Iya, kita sudah benar menjalankan apa yang kita jalankan. Kalau ada orang tidak menguji dan sebagainya melupakan rasa, kita hadapi aja. Mungkin itu Ya maksudnya. betul Pak. Kalau masalah Rifa ini kan Iya, sudah kemana-mana. terkait dengan peraturan sekolah Iya. gitu Pak ya, keyakinan sekolah. Nah sebenarnya kan kita sudah 2 tahun ya Bu Saina ya. Iya. Waktu ini penerimaan siswa baru kan kita tuh ada menaikkan kontrak tuh, menaikkan kontrak pembelajaran. Jadi, nah itu kan di atas materai ya Bu. Itu jangan Dan diragukan. itu ya itulah bukti kuat sekolah gitu. Nah, ya mereka tidak mematuhi. Iya. Dan itu memang tercantum di dalam perjanjiannya tadi. Jadi walaupun dia nak membawa SRM ataupun dimanapun, kalau misalnya itu kita sudah pegangan itu dari awal, ya itu Itu masih diperbanyak aman. ya nanti, khususnya kesiswaan itu harus pegang tuh. Kalau suatu tuliskan di tengah jalan kan. Jadi itu memang salah satu, mungkin kita termasuk sudah membuat itu ya Pak ya. Cuma ada beberapa sekolah memang belum buat tuh. Nah kayak kita sudah berapa tahun, udah 2 tahun ya Bu Saina ya. Kita sudah buat perjanjian seperti itu dan itu memang bagus dan memang dianjurkan itu Pak. Jadi sekolah itu jangan disemen-semenakan orang gitu nah. Karena kita udah pegangan dari awal. Jadi Jadi Serifa ya. Iya. Serifa udah dibuat itu tuh perjanjian. Kita juga udah dikasih materai. Kemarin kan udah Perbanyak dipegang. Bu. Jangan sampai orang bilang pegang. Seandainya ibu seperti ini, iya Bu minta tolong. Ya perjanjian dulu seperti itu. Jangankan ibu datang ke sini, suruh anak itu untuk ujian aja ibu nggak datang. iya, Alasannya dari kasih beginilah, keringanan. gitulah, nggak ada yang nganter. Jadi saya bilang, ibu tinggalnya di mana? Dekat Nah, di dekat Gading gitu arah ke situ. orang ini katanya. apa Gading. Di sini Bu, Pak. Nggak ada yang ngantar katanya, nggak ada yang ngantar. Sampai kan bisa ngantar di sini Jo. Tulah. Sini nah. Sampai dia kan bisa. Kakak sini nasional. Kemarin orang dinas juga mengatakan bagaimana ini, oh udah itu tuh keluarkan aja di dapodiknya, nggak usah dimasukkan lagi. Karena dia apa? Kayaknya dia tuh cuman sekedar untuk menerbitkan bahwa dia itu sekolah. Nah, nanti dia akan dapat bantuan dari sosial dan dari SLB gitu loh. Ya saya bilang kan, PKH itu juga ketua komite baru kemarin kan, jadi saya bilang itu Bapak jangan terlalu tanggapi. Itu sampaikan Bapak ke kepala sekolah, karena belum berani nyampaikan Bapak Oh, nyampaikan dengan saya. datang ke komite dia ya? Iya, sudah Ceritanya. ketemu dengan komite waktu di rumah sakit katanya. Oh. Jadi dia bilang, Pak,
Bapak sebagai komunikasi dengan kepala sekolah. Ini saya memberikan jawaban untuk mencerahkan supaya jelas seperti ini. Oh, gitu, Pak. Kalau dia mau macam itu berarti dia cari simpati kepada wartawan yang SM. Nah, kami sudah punya bukti di atas materai dan kami sudah rapat dan seperti ini. Oh, itu kepala Bapak, ketua komite. Jadi Bapak jangan terlalu percaya dengan omongan seperti itu. Bapak musyawarahkan aja dengan pihak sekolah. Apa betul? Nah, Bapak bercari buktinya ada. Dia mencari simpati supaya Kemarin dia suruh datang, Pak. Iya. Suruh datang, Ibu. Saya akan lihat bagaimana apa Ibu dengan sekolah. Apabila memang Ibu ke depannya, sebulan ke depan, Ibu bisa mengantar, saya akan berusaha untuk bagaimana misi Ripa ke depan. Tapi nyatanya Ibu kan nggak datang. Nah, Lama tak muncul lagi. iya. Jadi, ya lanjut. Mengalah tadi ya. Iya. Tapi itu termasuk lah dalam Iya, termasuk. memberikan Termasuk lagi keyakinan sekolah dari itu kan. hukuman dan Ya sanksi. hukuman dan sanksi. Ya sebenarnya itu tuh boleh sebenarnya Pak, cuman diawali dengan kita membuat dulu kesepakatan bersama gitu. Pas bukan? Kalau misalnya dianya memang itu ya kembali lagi lah dengan konsekuensi yang harus diterimanya. Nah ini kalau yang tadi dihukum dengan penghargaan apa gitu ternyata penghargaan itu menurunkan kualitas, terus penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi dia melakukan sesuatu itu juga dapat imbalan, bukan berasal dari dirinya sendiri. Nah ini cara tadi gimana caranya supaya selain dikasih hadiah dikasih apa gitu kan? Jadi ini dari pengakuan secara khusus, dari pengakuan secara pribadi, dari pengakuan kepada semua murid bergantian, dari pengakuan secara konsisten, fokus pada prosesnya. Jadi bukan pada hasilnya. Gitu. Jadi jangan nilai 100, gitu. Tapi prosesnya bisa nih. Nah ini bermula dari cuma 2 digit, jadi 3 digit misalnya gitu. Jadi dilihat dari prosesnya. Terus maksudnya gini mungkin enggak proses itu misalnya 5 kali 5 berapa pakai kalkulator dia langsung 100 kan, tapi kalau prosesnya kan 5 kali 5 Diturunkan berapa dulu. iya ini mana lagi nah caranya itu ya betul. Jadi dikasih pengakuan saja, jangan dikasih hadiah. Nah ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan situasinya dulu ya. Pada saat menolong murid baru di kelas kita, pembukanya kemarin saya perhatikan. Yang kebajikannya rasa empatimu besar sekali. Jadi titik yang kita sorot tuh rasa empatinya, karena dia sudah menolong murid baru tadi tuh. Terus kalau situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di kelompok, berarti nilai kebajikannya berarti kepeduliannya, sikap pedulinya. Nanti saya kalimat pembukanya, saya menghargai kepedulian kamu terhadap teman-teman yang teman-teman membantu teman-teman saat kerja kelompok gitu. Terus pada saat kamu memungut kertas-kertas berserakan di lantai, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu gitu. Contoh kalimatnya saja. Ini bisa dimodifikasi sesuai tindakan. Ya silakan Bu. Apresiasi tadi bentuknya ucapkan gitu ya. Iya, dihindari itu dalam berbentuk barang gitu. Kalau misalnya kita saya hebat, bagus. Tapi kita harus pandai memuji siswa gitu. Iya, dan jangan fokus satu orang. Kalau bisa semuanya bergantian, kita temukan sisi positif tiap anak. Misalnya pas pelajaran MTK ini kita puji, ini gitu. Jadi semuanya tuh merasa tuh dihargai sama gurunya gitu. Ini yang termasuk hukuman tadi hukuman atau konsekuensi. Kalau misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah itu termasuk hukuman karena 100 kali dan memberatkan gitu. Kalau konsekuensi contohnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Jadi bisa dibedakan hukuman dan konsekuensi tadi itu. Nah, kalau hukuman kita langsung memvonis dan langsung berat. Ini lari keliling lapangan 2 kali. Boleh lari lapangan, tapi pas pelajaran olahraga yang sesuai gitu nah. Misalnya dia ngajar olahraga, saya ditelat, boleh.
pas jam pelajaran olahraga. Nah kalau misalnya guru push up 5 kali, cuman karena tak pakai masker, nah, itu tak boleh, itu termasuk hukuman. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu lama. Kalau konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu merupakan paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Kalau hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, jadi kalau misalnya kita kebiasaan menghukum tuh, jadi anak tuh sembunyi-sembunyi, tapi tetap melakukan gitu. Jadi dia sembunyi-sembunyi gitu. Anak belajar mematuhi peraturan. Kalau konsekuensi dia akan belajar. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Jadi kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat gak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Nah ini tadi restitusi, tadi segitiga restitusi tadi itu kan. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi tadi tuh kita kembalikan dulu ke si anak tadi tuh. Kamu sudah melakukan kesalahan, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Jadi solusi dari mereka dulu. Jadi mereka itu lebih berpikir, oh apa ya dia salah gitu. Jadi mereka akan berusaha tidak akan membuat kesalahan yang sama. Ini ciri-ciri restitusi. Ya kadang tahu tidak salah, nggak tahu. Nah dari terus kita lagi kemarin tuh. Misalnya dari kemarin tuh saya buat kasus tuh, misalnya Ari bawa HP saat jam pelajaran bersarah, saya bilang. Terus saya panggil, ngapa Ari? Tahu dah Ari sudah bersalah? Gak tahu Bu. Jadi kita menjelaskan, Ibu dapat laporan dari bersarah kalau Ari main HP. Oh, gitu. Nah, misalnya nih ekspresi kan gitu, kalau ada kasus bersalah tuh. Jadi Ari tahu tidak peraturan kita apa? Misalnya tak tahu Bu. Itu jelaskan. Peraturan kita tuh tak boleh bawa HP. Ingat tak? Misalnya gitu nah. Oh iya Bu, iya gitu. Kalau dah tahu salah kan? Gitu nah, mereka jangan diulangi lagi. Jadi apa cara Ari dia ini memperbaiki kesalahan? Minta maaf Bu dan jadi tak akan mengulangi lagi. Nah itu termasuk restitusi tadi tuh Bu. Jadi kita tak langsung salah kau ini salah nih. Ambil HP-nya. Langsung tarik HP-nya masuk dalam tas. Langsung sita HP. Nah itu yang tak boleh, katanya kita tanyakan dulu. Tahu tak ini salah gitu. Jadi kita tuh buat anak tuh mengakui kesalahan dia. Jadi dia tahu dia salah. Gitu. Berarti kita menggiring untuk menunjukkan kesalahan dirinya, tetapi dia yang mengakui. Iya, iya betul. Nanti solusinya juga kita harapkan dari dia dulu. Misalnya dia terserah ibu lah. Misalnya gitu nah. Barulah dari kita Pak. Nah, jadi kita giring anak ya bagaimana mereka itu bisa mengakui dia tahu dia salah gitu nah. Jadi kita tak langsung kalau misalnya kita langsung ambil HP ini kan. Nah, apa ibu nih mengambil HP kita. Dendam pula dengan kita dia. Dijaga pula kita simpang nanti. Iya. HP itu bisa digali ya sih. Gara-gara HP. Kan? Gara-gara ditegur tidak sholat. Oh iya betul, kita baru tuh. Ada yang tegar. Bahkan bapaknya pun mencercah. Mengapa urusan bapak kalau itu kan guru agama, wajar dia menasihati. Sholat dulu. Di Lombok gitu. Kalau dulu ini Pak ya orang tua tuh dengan guru kayak mana gitu kan. Ada yang guru mau menghukum ini sampai di rumah dibantai lagi.
korban tempo ya. Saking percayanya orang tua dulu dengan Tapi kita. karakternya berbeda loh Mas. Dengan kita Nah, zaman memberikan sekarang. zaman dulu sama sekarang. Ya sekarang nih mau dimarahin kayak mana, mau diomongin kayak ini, anak kau bukan emak aku. Ada yang ngomong seperti itu kan? Ya, itu yang coba kita robah tuh, makanya sistem pendidikan itu mau dikembalikan lagi, makanya kita pakai filosofi sejarah dewantara yang dulu tuh kayaknya udah pendidikan tuh, jadi kayak mana kita ini jadi sopan santunnya tuh kayak dulu lagi gitu, nah, soalnya kita kehilangan identitas nih, banyak yang Tapi tanda kutip Keperluan. itu kesalahan bukan dari sekolah. Sekolah kan Iya. cuma berapa menit. Itu kayaknya dari rumah sudah dibawanya yang karakter seperti itu. Yang mau ngapo-ngapo lah lantak lah. Misalnya sudah mandi taruh baju situ lantak lah. Nah itu dari rumah itu sudah kebiasaan di rumah. Iya. betul. Ngomong sembarangan, kau, mana? Dia kan aku boleh ngomong seperti itu. Tapi di rumah sudah biasa seperti itu. Betul. Banter Kebiasaan. bawa ke sekolah. Kalau itu kan cuma sedikit di sekolah. Itu. Memang Kebiasaan di rumah iya, gua. iya. Jadi maunya bersama-sama ya Pak ya, orang tua. Bersinergi gitu ya. Dengan ini, dengan sekolah, orang tua dan lingkungan masyarakat. Ya, betul. Makanya kan sekarang kan kita udah mulai tuh Bu, dari tahun kapan tuh kita harus ada di sekolah tuh buat workshop pendidikan keluarga tuh. Iya. Nah salah satunya itu biar orang tua nih lebih aware lah sama si pendidikan si anak nih, jangan semuanya dilepas ke sekolah. Ya, Begini kan jangan salah sampai. sekolah. Padahal ada juga dari segi keluarganya, dari lingkungan rumah. Sama lah istilahnya orang tua ngantar anak sampai di sebelah sana panggil bilang ke orang tuanya, jangan Sampai ojek itu gerbang gitu. nabrak anak siapa, nasihat itu udah apa-apa boleh Iya. Ya. panggil orang tua. Sudah Nyebrang sembarang aja, sampai ada seberang. dalam, gitu kan. Jangan seberang orang tuanya. Muter dulu orang tuanya, harusnya di depan gitu namanya. Banyak yang macam itu. Jadi memang peranan orang tua tuh memang Kolaborasi sebenarnya lah. kan di sekolah kan cuma berapa jam gitu, enggak banyaklah di rumah sebenarnya. Cuman itu memang kita perlu kesinergian ya, saling bekerja sama antara orang tua, sekolah dan masyarakat. Nah ini tadi ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang seperti kan yang dikatakan Pak Maju tadi itu. Jadi mereka itu belajar untuk tahu kalau dia salah. Terus kedua memperbaiki hubungan. Tiga tawaran bukan paksaan. Jadi kita tawarkan dulu apa yang bisa dilakukan, ya berubah. Terus restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Terus restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini tadi keyakinan kelas. Ini mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Karena tadi yang kita ingin tonjolkan itu, yang mau kita munculkan itu motivasi dari dari dalam dirinya atau motivasi intrinsik. Kalau masih menggunakan kata peraturan, berarti mereka itu melakukan itu karena takut hukuman atau akan dapat imbalan gitu. Kalau keyakinan berarti dia tuh akan muncul dari dalam dirinya sendiri. Jadi mungkin sebenarnya kalau keyakinan kelas ini itu bisa kita buat pada awal apa sih? Tahun ajaran baru gitu nah sebenarnya. Cuman tidak ada salahnya karena sudah berlalu ya. Cuman mungkin bisa kita mulai dari sekarang membuat keyakinan kelas. Misalnya apalah? Misalnya setiap anggota kelas komitmen sama tugas piketnya misalnya, atau meminta izin jika keluar kelas. Nah, jadi mungkin bisa kita mulai untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Nah ini ada contohnya kesepakatan kelas. Ada yang
yang hijau ini ya, yang ini itu datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, terus tertib katanya. Terus kalau yang di sebelahnya ini, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, kalau dilihat dari dua perbandingan ini, mana yang lebih enak didengar? Yang putih ini tidak sih? Nah, itu kan lebih kata-katanya lebih positif, lebih kayak mana lah gitu. Nah, kalau ini kan langsung menjawab kebersihan sekolah. Yang betul sih sebenarnya, cuman bahasanya itu kalau bisa lebih dipositifkan gitu. Nah, jadi kalau kita aja kalau misalnya ngajar anak kecil kan, sekarang kan tak boleh lagi dah tuh pakai kata tidak atau dilarang gitu. Kalau untuk anak-anak atau bayi, jadi usahakan yang keluar dari mulut itu kata-kata positif. Jangan lari-larian, jadi tidak diusahakan jalan pelan-pelan, gitu kan? Nah itu juga kami itu pun katanya untuk sikap anak ke depannya. Pak, ini contohnya. Nah, ini peraturannya dan keyakinan kelasnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Mungkin bisa kita ganti dengan tanggung jawablah dengan barang yang ada di kelas. Gitu. Dilarang mengganggu orang lain. Mungkin bisa kita ganti saling menghormati. Gitu. Hadir sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Mungkin bisa diganti dengan berkomitmen dengan jam masuk. Gitu. Saya diusahakan kalimat yang keluar itu kalimat-kalimat positif. Nah ini tadi kebutuhan dasar manusia. Tidak yang bertahan hidup, rasa sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini yang posisi kontrol tadi. Perbedaannya antara penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau penghukum itu misalnya tuh gurunya tuh menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau pembuat rasa bersalah kita berceramah dia, merepet dia. Seharusnya iya Bu Mama ini kecewa gini ya. Terus kalau teman membuatkan alasan ke muridnya, misalnya tuh kamu nih telat, nanti ibu ngomong apa sama kepala sekolah, nah gitu. Nah itu membuatkan alasan. Kalau pemantau menghitung dan mengukur, kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini contohnya nih, kalau kamu tidak melakukannya awas ya. Kalau pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sudah mengatakannya, ibu stres. Nah ini sering saya katakan di kelas nih menghadapi Renaldi. Benar ibu. Benar ibu sudah. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah bantu. Ingat tidak, ibu pernah bantu. Kalau apa peraturannya, apa peraturannya langsung gitu. Nah, kalau manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini kita sekarang dituntut semua guru itu posisinya itu di kelas sebagai manajer sebaiknya dan seharusnya. Semoga ya. Amin. Kalau hasilnya itu penghukum itu memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kalau pembuat rasa bersalah menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Nah kalau teman tadi ketergantungan, memantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau ini menguatkan pribadi kalau sebagai manajer. Berkaitan dengan dunia berkualitas. Kalau penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Guru meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Guru meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Berarti dia tuh menempatkan gurunya itu. Kalau manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi
bukan guru objeknya, tapi subjeknya, tapi si dirinya sendiri. Nah, ini kan ini masih guru gitu. Masih memposisikan guru gitu. Sedangkan kalau manajer ini dirinya sendiri. Nah, ini dampak pada murid. Kalau menghukum itu dampak pada muridnya mengulangi kesalahan, membuat rasa bersalah itu merasa rendah diri. Kalau teman lemah, tidak mandiri, tergantung. Pemantau menitikberatkan pada sanksi atau hadiah yang untuk dirinya, sedangkan manajer itu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, sebenarnya. Ini yang segitiga restitusi tadi. Jadi ada tiga prosesnya, 3 tahapnya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, terus yang kedua validasi kebutuhan, terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi kalau menstabilkan identitas itu kita tidak langsung menyalahkan si anak gitu. Jadi kita, setiap anak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu menstabilkan identitas dulu. Terus validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus kita tanyakan lagi keyakinan, nilai apa yang telah kita sepakati, apa kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Baru kita tanyakan keyakinannya. Jadi tidak langsung mengvonis gitu. Nah, stabilkan dulu identitasnya. Nih contoh tadi menstabilkan identitas. Berkata salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Nah, ini kalau contoh kata-kata untuk validasi kebutuhan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Apa kamu boleh tetap berusaha? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah azan? Dibaca aja ya Bapak. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Dari pemaparan ini adakah yang ingin bertanya? Baik, terima kasih waktunya. Saya tutup sampai di sini saja. Nanti kalau misalnya ada bertanya boleh di luar diskusi ini boleh. Nanti berkirim WA atau surat juga boleh melalui pos. Iya. Jauh sekali rumah Bu As. Saya akhiri. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.